bagian pengembangan kualitas pembelajaran, unsur pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Gili Astarani. Saya berhome base di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Alamat email saya adalah astaranigili79@gmail.com. Saya memiliki motto dalam hidup saya, yaitu never put off till tomorrow what you can do today. Adapun pendidikan yang pernah saya tempuh, yang pertama adalah tahun 1998 sampai 2001 saya menempuh pendidikan Diploma 3 di Akper Baptis Kediri. Yang kedua, pada tahun 2009 sampai 2011 saya menempuh pendidikan sarjana dan juga nurse di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan yang ketiga, pada tahun 2013 sampai 2015 saya melanjutkan kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada. Adapun pengalaman bekerja saya, pada tahun 2001 sampai dengan 2003 saya menjadi perawat emergensi di Rumah Sakit Baptis Batu. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 saya menjadi perawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Pada tahun 2008 sampai 2009 saya menjadi perawat anak di Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan pada tahun 2009 sampai 2015 saya menjadi asisten dosen di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Dan pada tahun 2015 sampai sekarang saya menjadi dosen di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri. Di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain keperawatan anak, keperawatan maternitas 1, ilmu dasar keperawatan 2, sistem integumen dan imunitas. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah yang sesuai bidang ilmu dan kepeminatan saya adalah keperawatan anak. Di mata kuliah keperawatan anak, selain saya menjadi dosen pengajar, saya sekaligus menjadi penanggung jawab mata kuliah tersebut. Dan dosen pengampu di mata kuliah ini merupakan tim yang terdiri dari 3 dosen. Dalam setiap semester, di Stikes Rumah Sakit Baptis Kediri selalu diadakan lokakarya penyusunan rancangan pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan setiap dosen termasuk saya dalam proses perkuliahan di semester yang akan dilalui. Model pembelajaran yang saya berikan di keperawatan anak adalah di ruang kelas, di laboratorium, dan juga area praktik, dalam hal ini di rumah sakit maupun di komunitas. Pada awal semester, saya selalu menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran semester atau yang sering disebut sebagai RKPS, kemudian tim teaching, rencana dan metode penilaian yang nantinya dapat diperoleh mahasiswa. Di awal, saya akan membagi beberapa kelompok dalam satu kelas untuk mahasiswa dapat melakukan diskusi atau yang sering disebut dengan small group discussion. Kegiatan mahasiswa yang dilakukan di kelas antara lain SGD atau small group discussion, mereka juga presentasi, kemudian mendengarkan ceramah, role play, mereka juga berkesempatan melakukan debat, dan juga pembelajaran menggunakan e-learning. Semua materi maupun tugas yang saya berikan dapat diupload melalui AdLink. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini, saya memberikan beberapa video prosedur keperawatan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa dalam melakukan tindakan keperawatan melalui YouTube yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK yang memerlukan praktik di laboratorium, saya akan menggunakan metode demonstrasi terlebih dahulu dengan didukung
instruction media yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian mahasiswa akan melakukan redemonstrasi. Selain itu, saya juga melakukan bedside teaching dan self-directed learning. Kes Rumah Sakit Baptis Kediri juga telah memiliki beberapa MOU di beberapa rumah sakit dan komunitas, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, baik di kelas maupun di laboratorium. Kegiatan saya saat melakukan bimbingan di area praktik adalah melakukan pre-conference saat mahasiswa akan mengambil kasus asuhan keperawatan. Selanjutnya, mereka akan mendapat pendampingan dari saya, mulai dari pengkajian kepada pasien, kemudian melakukan tindakan keperawatan sampai evaluasi, dan diakhiri dengan post-conference setelah selesai mahasiswa mengambil kasus tersebut. Peserta didik yang saya hadapi adalah mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka memiliki pengetahuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa, diantaranya saya memberikan pendampingan saat mahasiswa melakukan diskusi dan juga presentasi di kelas. Saya juga melakukan pendampingan saat mahasiswa praktik di laboratorium. Saya melakukan pendampingan ketika mahasiswa melakukan asuhan keperawatan. Saya melakukan pendampingan di lahan praktik, baik di rumah sakit maupun komunitas. Dan saya juga melakukan pendampingan saat mahasiswa melakukan ujian tugas akhirnya. Terkait dengan penilaian ini selalu saya jelaskan di awal semester bersama dengan bahan pembelajaran yang lain. Adapun penilaian pengetahuan yang saya lakukan terhadap mahasiswa antara lain penilaian diskusi dan presentasi yang telah dilakukan mahasiswa, penilaian ujian tulis, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, kuis yang saya lakukan di akhir perkuliahan, ataupun tugas individu yang diupload di Edlink, dan juga penilaian terhadap role play yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan penilaian yang saya lakukan untuk kegiatan di laboratorium dan praktik antara lain ujian lab skill, bedside teaching, dan juga laporan asuhan keperawatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Untuk mendukung pengembangan kualitas pembelajaran unsur pendidikan dan pengajaran, tentunya saya juga mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan baik seminar dan workshop. Di samping itu, saya juga menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah. Saya juga membuat modul perkuliahan, dan saya aktif dalam penelitian di keperawatan anak, serta aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Demikian pemaparan pengembangan kualitas pembelajaran unsur pendidikan dan pengajaran saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan. Tuhan memberkati. Oke, baik. Selamat pagi, menjelang siang gitu ya. Belum jam 12. Oh, jam 12. Oke, selamat pagi menjelang siang gitu ya. Tetap semangat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan keperawatan anak. Yang keperawatan anak kemarin teman-teman sudah dapat keperawatan anak 1, benar enggak ya? Sudah lulus ya? Keperawatan anak 1. Di semester berapa? 4. Semester 4. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk keperawatan anak 2 gitu ya. Sebelum kita mulai, Adel ada? Adelvia? Alma? Ada, Bu. Anastasia? Hadir, Bu. Kristina? Hadir, Bu. Esi? Hadir, Bu. Veronica? Hadir, Bu. Ferry? Ferry ada kah?
Oke, Francisca. Hadir, Bu. Ike. Hadir, Bu. Ilham. Ada, Bu. Ya, Isabella. Hadir, Bu. Sekarang Jonaldo. Sudah bersama kita kah? Belum. Julian. Hadir, Bu Kili. Ya, Leni. Hadir, Bu. Maria Susure. Maria. Hadir, Bu. Oke, Militio. Hadir, Bu. Nando. Ya, Hadir, Bu. Oke, Maria ya itu ya. Nando ada ya? Ada, Bu. Oviana. Oviana. Ada, Bu. Priscilla. Ya, Bu. Rakil. Hadir, Bu. Reka. Hadir, Bu. Riko. Hadir, Bu Kili. Sylvia. Hadir, Bu Kili. Oke, Talia. Mohon maaf, Bu. Talia ada? Hadir, Bu. Oke. Fidel. Hadir, Bu. Ya, Widya. Hadir, Bu. Wisnu. Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Oke. Saya panggil sekali lagi. Jonaldo. Hadir, Bu. Oke, sudah siap ya? Ya, hari ini sebelum saya menjelaskan tentang rencana perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 khususnya di keperawatan anak, kita akan mulai dengan doa terlebih dulu. Mari kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Engkau boleh mempertemukan kami kembali bersama dengan mahasiswa. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan mereka semuanya, mereka akan meluangkan waktu untuk belajar bersama. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan terus menambahkan hikmat kepandian buat mereka semua, sehingga apa yang akan mereka pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi mereka untuk kedepannya. Kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu, Roh-Mu yang kudus yang akan membantu kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, mohon izin share screen ya. Apakah sudah tampak? Tampak, Bu. Ya. Hari ini sebelum teman-teman nanti belajar tentang keperawatan anak 2, saya akan menjelaskan tentang RKPS-nya. Ya. Rencana kegiatan pembelajaran semester. Untuk keperawatan anak 2 ini, 4 SKS nanti ditempuh oleh teman-teman semuanya. Terus kemudian tim keperawatan anak, tentunya teman-teman masih sama seperti yang kemarin dan sudah mengenal saya, Bu Maria, Bu Putu, nanti ada tambahan Dr. Iva, ya spesialis anak di Rumah Sakit Baptis Kediri. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah berkenalan dengan beliau, khusus spesialis anak di Rumah Sakit Baptis Kediri. Terus kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah di keperawatan anak 2 ini, diharapkan nanti setelah mahasiswa belajar terkait dengan keperawatan anak 2 ini, mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep keperawatan anak 2 dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional. Pengembangan soft skill khususnya melalui beberapa model belajar yang relevan. Kalau kemarin teman-teman di keperawatan anak 1 mungkin masih mengenal pertumbuhan dan perkembangan itu apa.
Terus kemudian ada penyakit-penyakit di situ yang penyakit-penyakitnya itu sifatnya adalah yang tidak kronis, jadi yang akut gitu ya. Tetapi yang di keperawatan anak 2 ini nanti aplikasi dari yang keperawatan anak 1 itu sudah diterapkan di sini dengan penyakit kronis yang dialami oleh anak. Ya, nanti kita belajar penyakit-penyakit kronis itu apa saja yang dialami oleh anak. Gitu. Terus kemudian sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan dari keperawatan anak 2 ini setelah belajar nanti teman-teman diharapkan memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronik atau terminal dalam konteks keluarga. Yang kedua, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis dan terminal dan berkebutuhan khusus serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis. Dengan cara apa? Menggunakan komunikasi terapeutik. Kemarin sudah belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak, gitu ya. Dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari sikap pasien yang unik. Karena teman-teman tahu, pasien yang kemarin keperawatan anak 1 itu penyakitnya adalah penyakit yang akut. Itu pun pasiennya sudah mengalami beberapa tipe perubahan karena adanya hospitalisasi, begitu ya. Apalagi ini pasiennya itu memiliki penyakit yang kronis atau terminal. Nah, tentunya di situ pasiennya akan merasa ada beberapa hal yang akan dialami oleh pasien tersebut. Nah, bagaimanakah caranya nanti itu teman-teman melakukan simulasi asuhan keperawatan tersebut? Yang berikutnya, tentunya kalau asuhan keperawatan itu mulai dari pengkajian, terus kemudian Anda menentukan diagnosis, terus kemudian intervensi apa yang akan diambil nanti, implementasinya seperti apa sampai dengan evaluasi. Itu simulasi asuhan keperawatan. Nah, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa mendemonstrasikan intervensi keperawatan apa di situ, baik mandiri maupun kolaborasi pada anak sakit, sehat dan sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP-nya, serta menerapkan prinsip automatic care, legal, dan etis. Jadi teman-teman nanti intervensinya kalau kemarin teman-teman sudah belajar contohnya memandikan bayi baru lahir pada keperawatan anak 1, terapi bermain. Nah, pada keperawatan anak 2 ini tentunya nanti akan berkembang. Teman-teman belajar di situ bagaimana contohnya pada pasien dengan penyakit leukemi contohnya. Terus itu penyakit kronis atau terminal. Nah, nanti caranya bagaimana pemberian desferal. Apa itu desferal? Caranya nanti diberikan pada pasien leukemi itu seperti apa? Nanti teman-teman akan belajar di situ. Gitu ya. Itu kemampuan akhir yang diharapkan. Terus kemudian media pembelajaran yang akan kita lakukan Edlink. Tadi teman-teman sudah mencoba membuka di Edlink, Terus kemudian YouTube. Nanti silahkan teman-teman melihat di YouTube di situ ada beberapa pemberian prosedur keperawatan yang sudah saya upload di sana. Nanti teman-teman bisa melihat di situ. Terus yang berikutnya media pembelajaran juga bisa kita lakukan Zoom seperti yang saat ini kita lakukan. Ya. Terus kemudian untuk evaluasinya. Nah, evaluasi dari keperawatan anak 2 ini yang pertama adalah SGD. SGD di situ presentasi, diskusi dan juga kuis yang akan kita lakukan. Presentasi nanti berarti dibagi kelompok begitu ya Bu? Iya, tetap sama seperti yang dibagi kelompok yang sebelumnya. Nanti bagaimana caranya teman-teman membagi diri supaya teman-teman bisa melakukan diskusi. Terus dipresentasikan kepada teman-teman yang lain.
Terus ada kuis yang bisa sewaktu-waktu saya upload di Edlink, ya, di media pembelajaran yang Edlink. Terus kemudian ujian tulis. Ujian tulis ini untuk sementara karena masih PPKM seperti ini, ujian tulis masih seperti yang sebelumnya, yaitu online. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan itu. Kemarin sudah, berharap kalau misalnya sudah diperbolehkan untuk tatap muka, ya ujiannya akan tetap tatap muka seperti yang teman-teman alami di tingkat 1 kemarin ya, sudah mengalami kan ya UTS dan UAS yang offline. Terus juga lab skill. Dan terakhir nanti untuk penilaian ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan sama seperti Anda mengambil kasusnya, terus kemudian pengkajiannya seperti apa, bisa jadi dari ASKEP ini, dari pasien langsung yang teman-teman jumpai ketika nanti sudah diperbolehkan untuk praktik, Anda bisa menerapkan secara langsung atau telaah jurnal seperti yang semester kemarin. Gitu. Terus kemudian, ini yang lab skill-nya ya, itu yang kemarin kita lakukan. Terus kemudian kriteria penilaiannya ada di tugas SGD 30%, lab skill 20%, untuk ASKEP 20%. Terus kemudian ujian tulisnya totalnya 30%. Kalau di total ini masih 70% ya, 30, 20, 20, 70%. Terus kemudian ini di tugas, itu banyak. Jadi mohon teman-teman nanti silahkan Anda berproses di itu, SGD, diskusinya, presentasi, itu tetap dinilai. Terus lab-nya 20%, ASKEP-nya 20%. Ujian tulis 30% itu terdiri dari UTS 15%, UAS 15%. Gitu ya. Terus kemudian agenda perkuliahannya, saya akan mencoba membuka. Apakah terlihat? Yang rencana kegiatan pembelajaran semester dalam bentuk Word? Belum, Bu Billy. Saya stop share dulu ya berarti. Saya share screen yang Word-nya. Oke, apakah sudah tampak? Ya, Sudah, Bu. Oke, ini untuk langsung saja saya berikan yang paling akhir ya. Nanti saya akan memberikan ke PJMK-nya, Isabella Paradi gitu ya. Untuk ini. Tanggal 13 September ini nanti, selain penjelasan dari RKPS-nya, juga nanti akan saya berikan tentang konsep perawatan anak dengan penyakit kronis. Supaya tadi teman-teman nanti bisa jelas apa toh yang dinamakan itu penyakit kronis atau terminal pada anak. Terus kemudian berikutnya besok kita akan mulai belajar tentang asuhan keperawatan PDA, patent ductus arteriosus, gitu ya. Ini perjantungan nanti ya, kardiovaskuler. Terus kemudian VSD, ventricle septal defect, tetralogy of Fallot, ya. Ini khusus jantung semua. RHD, Hisprum. Nah, ini nanti akan teman-teman dapatkan pembelajarannya nanti di keperawatan anak 2. Nah, selain dari penyakit-penyakit ini, talasemi, leukemi, diabetes juvenil, berarti diabetes itu tidak hanya dialami orang dewasa, bisa jadi terjadi atau dialami oleh anak. Iya. Ya, nanti teman-teman belajar di situ. Terus kemudian AIDS, DHF ini bisa menjadi penyakit akut, bisa menjadi penyakit yang kronis. Itu nanti teman-teman belajar di situ. SLE, retinoblastoma, terus kemudian perioperatif care pada anak. Terus ditambah lagi juga nanti teman-teman belajar pada anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus. RM, retardasi mental. Terus kemudian
ada autisme, ada ADHD. Sebelum autisme dan ADHD ini, karena nanti ada praktek belajar klinik PBK di rumah sakit. Nah, itu sebelumnya teman-teman harus paham juga terkait dengan intervensi keperawatan. Ini nanti yang akan Anda pelajari, intervensi keperawatan apa di situ? Pemberian kemoterapi pada anak. Terus kemudian berikutnya di situ pemberian desferal. Tindakan Remplet test. Remplet test ini hampir mirip dengan yang dewasa. Nanti teman-teman pelajari di situ. Kalau teman-teman yang dewasa sudah paham, tentunya saya yakin yang anak-anak besok pun juga paham. Gitu ya. Ini agenda yang akan kita lakukan. Baru ujian akhir semester. Nah, UTS-nya di minggu keberapa ya? Minggu ke-8. Itu untuk UTS. Itu ya. Kita kembali ke PDF, PPT-nya sebentar. Oke, tampak ya. Terus berikutnya itu agenda perkuliahan kita. Nah, saya terus terang membagi kelompok di tingkat 3 ini agak kesulitan gitu ya. Kenapa? Jumlahnya di situ untuk materinya sangat banyak. Terus kemudian jumlahnya 28 mahasiswa. Jadi nanti ada 2 kelompok, maksudnya satu kelompok itu bisa ada di materi yang pertama, ada juga nanti di materi yang ke-10 gitu ya. Nanti dilihat teman-teman. Berarti mengerjakan 2 kali, Bu. Iya. Jadi tidak paham satu materi itu, tetapi ini semuanya tentunya. Nanti tugasnya di situ ada 2 penilaiannya. Gitu ya, kelompok asuhan keperawatan dan kelompok prosedur keperawatan. Nah, pembagian kelompoknya. Saya share yang pembagian kelompok. Silakan nanti teman-teman bisa dilihat. Selain nanti saya juga akan bagikan ke teman-teman. Wah, namanya siapa yang di atas itu? Saya berusaha untuk membagi seadil mungkin, gitu ya. PDA nanti Riko, Ilham, dan Oviana. VSD Widya, Alma, Sylvia. Tetralogi Ovalot Isabella, Junaldo, dan Christina. RHD Wisnu, Esi, Anastasia. Bisprung Julian, Militio, Talia. Atresia Ani, Adel, Reka, Maria. Atresia ductus hepaticus itu Ike, Fidel, Ragil. Wilms tumor, Yunita, Priscilla, Francisca. Nefrotik sindrom, Veronica, Ferry, Leni, Nandu. Nah, ini kembali lagi, yang Riko dan Ilham itu saya pecah. Tadi ada 3 kan ya? Yang 1 saya ambil. Riko dan Ilham juga mengerjakan SNA. Terus kemudian Veronica dan Ferry mengerjakan GNC. Sampai akhirnya nanti, ini ada ini teman-teman, yang DHF. Coba teman-teman lihat di situ. DHF ini ada asuhan keperawatan yang harus dikerjakan, ada intervensi keperawatan yang harus dikerjakan, yaitu tindakan Remplet test. Ada Wisnu, Esi, Talia. 3 mahasiswa. Itu ya. Terus kemudian ada lagi ini. Retardasi mental. Talasemi ya. Talasemi ini kemoterapi, oke. Terus kemudian retardasi mental ini desferal. Ragil, Sylvia, Ovian. Itu ya. Nanti teman-teman ini saya berikan ke PJMK, nanti silahkan di-share ke teman-teman. Begitu ya, Isabella ya. Baik, Bu Guru. Oke, itu yang kelompoknya. Terus berikutnya rancangan tugasnya.
tinjauan teori itu mulai definisi, etiologi, tanda dan gejala, fisiologisnya, patofisiologi. Nanti diharapkan dari patofisiologi ini itu berawalnya dari etiologi. Etiologi sebuah penyakit tersebut sampai muncul masalah keperawatannya. Nah, terus pemeriksaan penunjang dan penata laksanaannya apa. Terus kalau tinjauan askepnya mulai dari pengkajian pada pasien tersebut, apa yang perlu dikaji. Terus anamnesa, pemeriksaan fisik, rencana asuhan keperawatan, daftar pustaka. Ketentuan ini masih berlaku, teman-teman. Makalah terdiri dari 10 sampai 15 halaman. Dapusnya di situ minimal 3. Saya tidak berharap di situ teman-teman mencari yang pokok itu dari buku. Dari web boleh, dari jurnal boleh, tetapi bukan blog. Itu ya. Nanti dalam bentuk diketik di komputer, fontnya Times New Roman, spasi 1,5, kertasnya A4. Terus diupload di @in. Gitu ya. Dapusnya tadi minimal 3, itu minimal ya, maksimal 10 boleh itu, tetapi diharapkan 10 tahun. Maksudnya 10 tahun di situ nggak boleh lah, ini kan 2021 gitu ya, Anda mencari di 1998, nggak aneh. Gitu ya, ini untuk ketentuan makalahnya. Apakah ada pertanyaan? Terakhir di sini, sebelum saya menjelaskan tentang konsep perawatan anak kronik tadi atau terminal, yang terakhir plan your work and work your plan. Apa artinya? Kita sudah memplanningkan gitu ya, apa yang akan kita kerjakan. Kerjakan apa yang sudah kita planningkan, apa yang teman-teman planningkan. Ada pertanyaan, ada yang didiskusikan? Bu Giri izin bertanya, untuk pengumpulan tugasnya kapan ya? Karena besok katanya ada keperawatan anak lagi dan langsung PDA. Iya. Riko mana Riko? Riko kelompoknya tadi siapa Riko? Saya dengan Ilham dan Oviana, Bu. Oviana dan Ilham. Ya, besok kita bertemunya itu harusnya kalau sesuai rencana akan presentasi kok. Masih perlu waktu kah? Duh, piye kok? Riko, Ilham, Oviana. Masih perlu waktu kah? Ya, kan nggak masalah kita rencanakan. Ya, pelaksanaannya, Riko, apakah bisa besok presentasi? Atau kita lihat dulu nanti, harusnya teman-teman itu 2 hari sebelumnya kita akan yang kemarin itu 2 hari sebelumnya sudah terupload supaya bisa dibaca oleh dosen. Oke, sekarang saya kembalikan ke teman-teman, kita diskusi bareng. Di hari tanggal 15 September itu ada waktu bertemu dengan saya kembali 100 menit. Saya tawarkan besok 100 menit, itu kita langsung presentasi, atau teman-teman masih mengerjakan, terus kemudian kita akan bertemu di tanggal berapa? 15 ya tadi ya. Di tanggal 15, tetapi itu dengan 2 materi PDA dan PSD. Yuk, bagaimana? Kalau di saya hari Rabu saja Bu presentasinya. Besok berarti hari ini terakhir pengumpulan Bu, karena 2 hari sebelum. Enggak, besok. Karena yang pertama gitu kan, saya beri kelonggaran untuk besok dikumpulkan Riko. Tanggal 14, 15 supaya bisa presentasi gitu kan? Begitu. Oke, silahkan kelompoknya Riko dan Widya menyiapkan diri
di tanggal 15 nanti Anda kelompoknya bersama dengan kelompok presentasi. Begitu ya? Siap? Widya, mana Widya? Ini Widya enggak kelihatan. Oke. Ya. Ya, Wid. Presentasi tanggal 15. Iya, Bu. Besok dikumpulkan ya. Oke, besok pengumpulan jam berapa? Yuk, pengumpulan besok jam berapa, Riko, Widya? Sore bagaimana teman-teman? Sore jam? Jam berapa Widya? Jam 6 sore, gimana? Oke, jam 6 sore? Saya setuju. Gili boleh atau enggak? Boleh. Oke, ya wes jam 6 sore ya, saya tunggu ya. Nggak lebih dari itu kan ya? Yuk, besok ditunggu jam 6 sore. Silakan teman-teman besok untuk jam keperawatan anak, silahkan teman-teman melanjutkan untuk diskusi dulu. Presentasinya akan di hari Rabu. Begitu kan ya? Yuk. Siap. Ada pertanyaan lagi, diskusi tentang RKPS? Begitu Isabella? Baik. Ya, Nando mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Untuk jadwal presentasinya untuk semua kelompok itu dari Bu Gili ada nggak, Bu? Iya, tadi kan sudah ada tanggalnya. Ya, tanggalnya tadi sudah ada, Nando. Ini loh, Dek. Ya, Bu. Maaf. Ini kan, ini di sini ada tanggalnya. Nah, ya, Bu. Itu, Bu. Oh ya, nanti saya share ke Isabella ya. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, hari ini yang kedua kita akan seperti perencanaan tadi, saya akan menjelaskan tentang konsep perawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal. Gitu ya. Ya, konsep perawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal. Capaian pembelajaran mata kuliah atau hasil akhir nanti, teman-teman diharapkan bisa memahami terkait dengan konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis dan terminal. Konsepnya itu seperti apa toh penyakit kronis dan terminal itu dalam konteks keluarga. Ya. Nah, teman-teman perlu ketahui yang ini dulu, Dek. Konsep pelayanan kesehatan anak di masa lampau. Sebelum abad ke-19, tingkat kematian anak itu sangat tinggi. Di situ hampir 50 sampai 100%. Anak-anak itu dirawat baik, ada loh yang dirawat di RSJ selain yang di rumah sakit. Itu sebelum abad ke-19. Dan itu mengakibatkan kematian pada anak. Nah, tahun 1800 itu mulai terbentuk spesialis yang relatif baru, yaitu pediatrik. Spesialis anak, spesialis pediatrik itu baru terbentuk di tahun 1800-an. Sebelum rumah sakit pediatrik terbentuk di tahun 1855, berarti antara 1800 sampai 1855 itu, orang-orang itu menganggap bahwa anak-anak itu tidak penting, kecuali itu sebagai kontributor dalam pendapatan keluarga. Banyak sekali anak-anak di situ dimanfaatkan untuk bekerja, membantu keluarganya. Nah, anak dirawat di ruang yang sama dengan orang dewasa, bahkan itu bisa jadi dalam satu bed itu bebarengan antara anak dengan
orang dewasa. Itu sebelum tahun 1855. Nah, pada tahun 1900-an itu perawatan isolasi berkembang sejak ditemukannya penyakit menular. Tetapi masih dilarang orang tua itu untuk mengunjungi anak ketika anak tersebut dirawat di ruang isolasi. Itu di tahun 1900-an. Baru sejak tahun 1940 ini ditemukan ketika anak itu dirawat di isolasi ternyata memberikan dampak psikologis pada anak tersebut dan mengakibatkan banyak anak yang stres yang masuk ke rumah sakit jiwa. Akhirnya dari situ muncullah pelayanan itu menjadi rooming in. Artinya orang tua di situ masih bisa, jadi perawatannya berfokus pada keluarga. Terus kemudian rooming in itu perawatan gabung. Jadi orang tua bisa mendampingi anak di sana. Itu perjalanannya, perjalanan di keperawatan anak. Itu ya, sejak mulai tahun 1940-an itu sudah ada rooming in. Terus muncul FCC yang kemarin teman-teman pelajari di keperawatan anak 1. Masih ingat ya? Semoga masih ingat gitu ya. Oke, itu. Nah, pengertian dari penyakit kronis. Apa tuh itu penyakit kronis itu? Penyakit kronis itu merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi fungsi sehari-hari dan di situ itu dialami lebih dari 3 bulan dalam setahun. Artinya dalam 1 tahun itu setiap 3 bulan pasti sakit, setiap 3 bulan pasti sakit dan sakitnya itu lama, menyebabkan hospitalisasi lebih dari 1 bulan dalam setahun. Terus 3 bulan sekali sakit, terus kemudian 1 bulan perawatan itu hampir dilakukan, diberikan. Itu yang namanya penyakit kronis. Nah, itu menurut sumber yang ada. Penyakit kronis ini juga didefinisikan sebagai keadaan sakit yang berlangsung selama 12 bulan atau lebih dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit ataupun di rumah. Bisa jadi diperbolehkan anak tersebut dirawat di rumah. Tetapi tentunya di situ dengan pemantauan dari tenaga kesehatan. Itu membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit ataupun di rumah dan beberapa di antaranya ini dapat menimbulkan keterbatasan dan ketidakmampuan pada penderita. Itu menurut JAMA 2008. Gitu. Jadi definisi dari penyakit kronis itu seperti itu. Kondisi terminal sendiri itu suatu proses yang progresif menuju ke kematian. Berjalan melalui suatu tahap proses penurunan fisik, psikologis, dan spiritual bagi individu. Nah, teman-teman nanti juga akan belajar perawatan menjelang ajal dan paliatif gitu ya. Itu nanti hubungannya dengan pasien yang memiliki kondisi terminal. Pasien terminal adalah pasien yang dirawat yang sudah jelas bahwa mereka akan meninggal atau keadaan mereka makin lama makin memburuk. Nah, biasanya dengan penyakit kronis di situ itu dia larinya akan pasti ke kondisi terminal. Itu yang dialami pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Bisa dialami oleh anak. Gitu ya, seperti contoh-contoh tadi penyakit yang sudah saya berikan. Nah, ini kesimpulan dari penyakit kronis itu merupakan suatu penyakit yang penuh dengan ketidakpastian. Artinya penuh ketidakpastian itu bagaimana? Karena di situ banyak intervensi medis yang diberikan.
kemungkinan sakit ataupun sembuh itu tidak dapat diprediksi atau dipastikan. Kapan dia akan sembuhnya, kapan dia akan berakhir penyakit itu tidak bisa dipastikan. Makanya disebut bahwa penyakit kronis itu dia tidak ada kepastiannya. Kekambuhan bisa terjadi kapan saja, dan bila hal itu tiba, ini anak-anak yang menderita penyakit kronis cenderung memerlukan perawatan segera dan cepat. Penanganan yang cepat, tidak bisa ditunda lagi. Itu yang dimaksud dengan penyakit yang penuh dengan ketidakpastian. Tuh. Terus kemudian penyakit kronis ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Karena tadi ketidakpastian yang nanti lama bisa berakhir atau tidak, itu tentunya pasti akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Quality of life-nya di situ. Kualitas hidupnya dia akan berubah dibanding dengan anak-anak yang sakit akut ataupun yang tidak sakit. Dan itu juga akan berdampak kepada perkembangan dari anak tersebut. Masih ingat perkembangan anak itu apa? Kalau perkembangan itu hubungannya dengan apa? Kemarin belajarnya pertumbuhan dan perkembangan, gitu kan ya? Betul ya? Kalau perkembangan itu hubungannya dengan apa? Masih ingat, Riko? Apa Riko? Kalau perkembangan itu hubungannya dengan apa? Kalau perkembangan itu hubungannya dengan kematangan sistem kerjanya. Sistem kematangan. Contohnya perkembangan ada berapa, Riko? Apa? Udah mulai. Aduh, mateng aku. Udah mulai loh, Pak. Nando, ingat? Perkembangan itu apa saja, Dek? Gimana, Bu? Perkembangan itu apa saja? Apa? Dikatakan perkembangan kemarin apa saja? Perkembangan mulai dari usia 0 sampai 1 tahun itu. Oh, perkembangan apa? Ya. Ika masih ingat perkembangan itu apakah? Apa saja ke? Wah, lupa toh. Apa perkembangan itu, Dek? Apa ke? Penglihatannya itu, Bu. Penglihatan? Penglihatan, gangguan perilakunya, daya lihatnya. Daya lihat. Terus daya perilaku, gitu? Iya kayak Bu. Perkembangannya Apa? Teman-teman ingat nggak motorik? Widya ingat, Widya? Kalau pertumbuhan itu contohnya berat badan, tinggi badan, dapat diukur kan pertumbuhan? Kalau perkembangan apa saja? Motorik kasar, motorik Ya. halus, Terus? bahasa, Heeh. kemudian sosial dan emosional. Oke, pinter Yunita. Ya, nanti motorik halus, motorik kasar. Ketika anak itu bisa memegang pulpen, pensil, sendok, itu masuknya ke motorik halus. Kalau dia mulai belajar untuk merangkak, berjalan, berlari, itu motorik kasar. Ketika dia bisa mampu berucap mama pada usia 1 tahun, mam, itu motorik, itu perkembangan bahasa. Terus ketika dia mampu
bersosialisasi dengan tidak takut dengan orang yang ada di sekitarnya, mampu bersosialisasi ketika didekati dia tertawa, mesem. Itu perkembangan apa? Sosial. Ya, yang kemarin nggak boleh lupa supaya nanti teman-teman bisa tahu kenapa toh kok di keperawatan anak 2 ini pada penyakit kronis itu dia kualitas hidupnya akan menurun pada anak tersebut. Bahkan sampai bisa mempengaruhi perkembangan dari anak itu. Itu ya. Nah, keadaan sakit kronis dan disabilitas fisik itu dapat membawa tantangan berbeda pada anak dan keluarga, tergantung pada stadium perkembangan anak itu. Itu yang dialami pada anak-anak dengan penyakit kronis. Anak dengan penyakit kronis, ini saya buat di situ akan lebih sering mengalami hospitalisasi. Ya, dia akan sering datang ke rumah sakit, dia akan sering mengalami perawatan, dia akan sering mengalami pengobatan, dan kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan dengan para medis. Ini yang dialami penyakit-penyakit kronis pada anak. Gitu ya. Contohnya pada gambar tersebut. Itu nanti akan dipasang seperti itu berapa lama, dengan ketidakpastian sembuh atau tidak. Dia akan sering meskipun hospitalisasi misalnya dalam 3 bulan dia hospitalisasi, terus diperbolehkan pulang, dia akan sering melakukan kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan. Itu yang dialami oleh pasien-pasien dengan penyakit kronis terminal. Nah, ini salah satu contoh teman-teman. Ya. Itu kanker otak, terus kemudian tadi ini retardasi mental gitu ya, anak-anak dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian di sini dia mengalami mungkin karena di awal di situ imunisasinya tidak lengkap. Terus akibatnya menderita polio, bisa jadi di sana. Ya, terus kemudian bisa jadi penyakit jantung yang bisa berakibat ke perkembangannya. Gitu. Terus, nah ini teman-teman dari beberapa gambar-gambar yang saya berikan. Ini seorang anak di situ yang didampingi oleh siblingnya. Sibling itu apa kemarin? Masih ingat? Isabella, sibling itu apa? Saudara kandung. Ya, ditemani oleh saudara kandungnya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Diabetes juvenil. Bisa jadi penyakit diabetes itu tidak hanya dialami oleh dewasa, tetapi anak-anak pun bisa mengalami. Dan menjadi penyakit kronis atau terminal bagi anak itu. Gitu ya. Nah, kondisi yang dirasakan anak-anak dengan penyakit kronis. Mereka akan hidup dengan ketergantungan pada keluarga, teman, lingkungan akibat dari keterbatasan atau ketidakmampuan mereka sebagai respon karena adanya rasa sakit yang dialaminya. Adanya trauma yang dialami oleh anak tersebut. Akibatnya apa di situ? Dia akan menimbulkan stres, timbul stres hospitalisasi juga bisa dialami, depresi bisa jadi karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, itu bisa dirasakan oleh anak-anak dengan penyakit kronis. Terus anak akan merasa bersalah kepada keluarganya. Kenapa kok dikatakan merasa bersalah? Kemungkinan anak juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Banyak pengeluaran yang akan dihabiskan untuk anak tersebut. Dia akan merasa bersalah karena kondisinya itu. Namun, di sisi lain itu dia tetap menuntut perhatian lebih. Karena apa? Karena merasa dia tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Bisa jadi ini juga dialami oleh anak dengan penyakit kronis. Apa? Dia merasa bersaing dengan saudara kandungnya. Nah, ketika keadaan
atau merasa bersaing itu bisa sampai memperburuk kesehatan pada anak itu. Dia merasa nggak berguna, tidak diperlukan ketika dia dibandingkan dengan saudaranya yang sehat. Tuh, nanti kita belajar bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, bukan hanya kemarin hospitalisasi itu, kalau kita bicara kembali ke keperawatan anak 1, kalau kita bicara tentang dampak dari hospitalisasi, selain berdampak pada anaknya sendiri, itu juga akan membawa dampak pada keluarganya. Benar ya? Nanti silakan dibuka lagi. Nah, kalau dampak pada keluarganya bisa jadi contoh psikologis. Apa yang bisa terjadi pada keluarga di situ? Contohnya seperti apa? Teman-teman, tanda kutip gitu ya, pada keluarga yang memiliki anak dengan penyakit kronis, ketika itu diketahui oleh lingkungannya, itu pasti akan membawa dampak psikologis. Sudah anaknya seperti itu, terus kemudian lingkungan tidak menerima, pastinya itu membawa dampak psikologis pada keluarganya, orang tuanya, siblingnya. Terus kemudian ekonomi juga akan berpengaruh. Emosi dan sosialnya, merasa malu, minder untuk membawa anak tersebut ke misalnya berkunjung ke lingkungan yang lain, ke keluarga yang lain. Nah, dari situ tentunya pada keluarga itu akan membutuhkan penyesuaian yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut. Gitu. Terus kalau anak dengan kondisi kronis, dampaknya apa? Selain tadi, dia akan merasa rendah diri, terus kemudian ansietas, cemas, bisa jadi dia sampai mengalami depresi, sampai dia mengalami penarikan diri secara sosial. Dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya yang lain, tidak mau. Karena melihat kondisinya nanti, iya toh, kalau misalnya nanti tuh saya bisa diterima toh ketika nanti saya bersama dengan teman-teman yang lain. Apakah teman-teman saya nanti bisa malu enggak berteman dengan saya dengan kondisi saya seperti ini? Itu kondisi yang dialami oleh anak dengan kondisi kronis. Nah, respon klien terhadap penyakit terminal. Apa yang dialami oleh anak-anak ketika dia sudah didiagnosis, dia mengalami penyakit kronis, bahkan sampai mengalami penyakit terminal. Dia sudah divonis oleh dokter, dia akan mengalami kematian misalnya. Terminal. Nah, apa yang akan dialami oleh anak-anak itu? Dia akan kehilangan kendali, kehilangan kemandiriannya, kehilangan situasinya, rasa nyamannya, fungsi fisiknya, kehilangan konsep dirinya, bahkan sampai kehilangan peran di mana dalam kelompoknya dan keluarganya. Nah, itu kalau kehilangan kesehatannya itu seperti apa? Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan itu, dia fisiknya sudah tidak mampu. Itu bisa mengakibatkan anak tersebut takut, cemas, pandangannya nggak realistis, dan berakibat bahwa aktivitasnya dia akan terbatas. Sidik-sidik dia enggak, sedikit-sedikit dia enggak mampu untuk melakukan itu. Contoh, pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Contohnya seperti ini, dia berjalan sedikit ataupun dia berlari sedikit, dia akan cepat lelah, menggeh-menggeh gitu ya, nafasnya akan cepat. Terus dia untuk melakukan adaptasinya dia akan melakukan jongkok. Itu yang akan dilakukan oleh pada penyakit jantung. Dia jongkok, terus kemudian ini pahanya ini akan diletakkan di dekat dadanya. Dia sambil menggeh-menggeh gitu ya, menggeh-menggeh itu nafasnya terengeh-engeh gitu ya. Itu yang dialami pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler.
nanti akan teman-teman pelajari khususnya ada di PDA, terus VSD, apalagi yang tetralogi ovalet. Tetra itu 4, kebocoran jantung pada 4 tempat. Itu nanti pasti dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan dirinya. Itu yang dialami oleh anak dengan penyakit kronis. Terus kalau kehilangan kemandiriannya, jelas dia sudah tidak mampu melakukan apa-apa sendiri. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kemandirian itu dapat ditujukan melalui berbagai perilaku. Contohnya, dia mulai sifat kekanak-kanakan, ingin diperhatikan terus-menerus. Terus ketergantungannya tinggi. Tingkat ketergantungannya tinggi, bahkan dia tidak bisa melakukan toilet training sendiri. Itu yang dialami oleh anak-anak dengan penyakit kronis, kehilangan kemandirian diri pada dirinya sendiri. Nah, kalau kehilangan situasi, ya bisa tampak harusnya dia bisa bermain dengan teman-temannya, tetapi karena kondisi yang harus atau mengharuskan dia hospitalisasi dalam waktu yang lama, kehilangan situasi, dia tidak bisa menikmati hari-harinya bersama dengan keluarga dan kelompoknya. Itu yang dialami oleh anak dengan kondisi penyakit kronis. Kehilangan rasa nyaman. Jelas ya teman-teman, karena dia ada sakit di situ, mungkin ada tambahan di situ, tambah nyeri di bagian misalnya dada yang sebelah kiri, terus kemudian seperti tertindih benda berat, panas, contohnya seperti itu. Dia menjadi tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya. Gitu. Terus kemudian kalau kehilangan fungsi fisik, contohnya pada pasien dengan gagal ginjal kronis, bisa jadi toh anak itu bisa melakukan atau dilakukan hemodialisa, cuci darah. Iya, bisa sampai terjadi seperti itu. Misalnya 1 bulan itu bisa 2 kali dia harus cuci darah. Apa akibatnya di situ? Ya, kehilangan fungsi fisiknya. Contoh, dampak kehilangan fungsi organnya di situ, ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang mengharuskan anak tersebut melakukan cuci darah. Itu yang dialami oleh penyakit kronis, contohnya yang di gagal ginjal. Nah, kehilangan fungsi mental, apa yang dialami anak di situ? Kehilangan fungsi mental itu anak dapat dampak yang dapat ditimbulkan dari kehilangan fungsi mental itu seperti klien mengalami kecemasan, bisa depresi, tidak dapat berkonsentrasi. Ketika dia diajak ngomong, ketika dia diajak bicara, berdiskusi, itu tidak ada konsentrasi dalam pikirannya, itu dia sudah hilang, gitu ya. Terus berpikir efisien sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Itu yang dialami oleh anak ketika dia mengalami penyakit kronis. Kalau kehilangan konsep diri, klien dengan penyakit kronik itu merasa dirinya berubah. Berubahnya dalam hal apa? Perannya, body image-nya, dan itu bisa mempengaruhi ideal diri seseorang. Sampai bisa jadi anak tersebut merasa HDR, harga diri rendah. Berarti HDR itu bukan hanya dialami orang dewasa. Enggak, anak-anak pun dia juga bisa mengalami itu. Ya. Terus kemudian kehilangan peran dalam kelompok dan keluarga. Klien merasa kehilangan perannya dalam kelompok seumurnya dan peran dalam keluarganya. Dia tidak bisa lagi bermain-main dengan teman-temannya. Terus kemudian dia tidak bisa lagi membantu orang tuanya. Seperti siblingnya, dia tidak bisa lagi berkontribusi. Contohnya ketika di keluarga tersebut, misalnya bersih-bersih rumah, dia tidak bisa melakukan itu. Perannya sebagai anak untuk membantu orang tua itu tidak ada. Itu yang dialami anak dengan penyakit kronis.
Nah, perilaku apa yang bisa ditimbulkan dari anak tersebut? Dari sini dulu ada pertanyaan, ada hal yang didiskusikan? Atau disimpan dulu ya? Oke, disimpan dulu kalau ada pertanyaan. Nah, perilaku pasien terhadap penyakit terminal, itu nanti denial, penyangkalan diri. Bisa enggak anak tersebut melakukan penyangkalan diri ketika dia divonis memiliki penyakit kronis? Bisa. Nanti ada beberapa contoh di belakang gitu ya. Anger, marah. Dia contohnya ketika dia mendengar anak tersebut divonis bahwa penyakitnya ini parah. Bisa jadi ketika dia mendengar seperti itu, dia marah. Contohnya apa? Membuang bantal. Terus memukul-mukul orang tuanya. Anger, dia marah, mengekspresikan dirinya. Bergaining, menawar. Kenapa? Kok saya itu bisa seperti ini? Depresi. Akhirnya sampai terjadi bergaining. Artinya menerima, acceptance. Itu akhirnya dia mau menerima apa yang dialami oleh dirinya. Itu penerimaan atau acceptance. Perilaku pasien terhadap penyakit terminal. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman. Denial itu respon di mana klien tidak percaya, dia menolak terhadap apa yang dihadapi atau sedang terjadi. Terus dia menyangkal. Reaksi pertama ketika seseorang didiagnosis menderita penyakit kronis atau terminal. Penyangkalannya berupa apa? Gak mungkin saya mengalami ini, enggak. Bisa jadi ketika dia didiagnosa contoh gagal ginjal, terus kemudian mengharuskan nanti dilakukan cuci darah, ditunjukkan alatnya seperti ini, dalam 1 bulan nanti adik akan datang ke sini berapa kali. Pada tahap denial ini penyangkalan, enggak mungkin, itu penyebabnya karena apa? Ya, adik enggak sering minum air putih, adik sering minum minuman misalnya Fanta, terus kemudian ya benar enggak seperti itu? Enggak, saya enggak minum itu, saya minum sekali saja. Nah, itu dia menyangkal bahwa dia enggak mau menerima kondisinya seperti itu. Itu denial. Nah, terus kemudian anger, marah. Dia meluapkannya, dia memukul-mukul contohnya orang tuanya, terus bantal dibuang atau memukul-mukul bantal. Pasien marah, terus kemudian melampiaskan kebencian itu pada orang yang sehat, contohnya teman, anggota keluarga, terus staf rumah sakit, itu tadi. Ya, terus bergaining, tawar-menawar. Saya enggak seperti itu. Saya mau kembali seperti teman-teman saya yang sehat. Saya bisa melakukan. Bahkan dia ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan jauhkan penyakit ini. Saya enggak mau sakit seperti ini. Saya enggak mau dilakukan cuci darah setiap misalnya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Itu enggak mau. Itu artinya bergaining atau menawar. Akhirnya dia mengalami depresi, anticipatory grief di situ, di mana pasien itu terus menangis, dia hampir menerima tapi belum bisa menerima. Ya, setelah depresi tadi dia menangisi dirinya sendiri. Harusnya kemarin itu saya nurut ke orang tua. Saya ketika tidak boleh minum ini, tidak boleh makan ini, saya harusnya nurut. Itu sampai dia depresi di situ. Menangisi apa yang dialaminya sampai dia menerima. Ya sudah, saya bisa menerima penyakit saya menerima apa yang dikatakan orang tua saya, terus kemudian dokter yang mengatakan itu, staf rumah sakit yang ada, itu tahap penerimaan. Nah, kebutuhan anak dalam
keperawatan kronis dan terminal ini, apa yang dibutuhkan mereka? Yang pertama itu komunikasi, teman-teman. Sebagai seorang perawat nantinya ya, pada saat Anda melakukan pengkajian contohnya, menjumpai di situ, Anda tahu di situ dari list pasien bahwa dia mengalami penyakit kronis. Oh, contoh-contohnya penyakit kronis yang sudah diberikan seperti ini. Anda mau melakukan pengkajian. Anda harus membina hubungan saling percaya dulu dengan mereka. Terus kemudian dengan pendekatannya seperti apa, sampai dia mau diajak bicara. Terus apa yang dirasakan adik saat ini? Nah, teman-teman meyakinkan bahwa apa yang dirasakan adik saat ini, nanti saya akan mencoba membantu. Nah, itu komunikasi yang baik. Yang berikutnya, memberitahu kepada anak bahwa anak tersebut tidak sendiri dalam menghadapi penyakit itu. Anda bisa menyontohkan di situ, memberikan contoh, adik mengalami penyakit ini tidak sendiri. Banyak orang-orang yang merasakan seperti itu. Keluarga, teman, itu mendukung. Pasti sembuh. Kalau adik memiliki, motivasi yang benar, adik nurut. Nah, nanti dokter akan berusaha untuk membantu pengobatan adik. Adik nurut di situ. Tetapi tidak memberi kepastian bahwa nanti sudah 1 bulan lagi pasti adik akan sembuh. Nanti akan bermain dengan teman-teman yang lain. Tidak. Jangan sampai mengatakan hal itu pada pasien penyakit dengan terminal. Karena ketika Anda memberikan harapan, tetapi harapan itu tidak terlaksana atau tidak tidak muncul setelah ditunggu, itu pasti akan sangat kecewa orang tersebut. Gitu ya. Terus kemudian Anda nanti akan berusaha, selain duduk dengan pasien tersebut, Anda berusaha berdiskusi dengan sibling, saudara kandung. Agar apa di situ? Agar saudara kandungnya ini nanti ikut berpartisipasi dalam perawatan anak, dalam perawatan siblingnya ini. Terus memberikan support, social support. Jadi teman-teman yang lain, keluarga yang lain, itu bisa teman-teman ajak untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pada anak tersebut. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ketika dilakukan hospitalisasi, reaksinya itu apa? Stres, karena berbagai faktor yang berkaitan dengan stres akibat perpisahan, perubahan rutinitas, kondisi yang tidak familiar dengan orang, lingkungan sekitar, ketakutan karena nyeri. Ini pasti akan dihadapi oleh anak-anak dengan penyakit kronis. Implementasinya, meminimalkan perumahsakitan dengan memanfaatan perawatan berbasis rumah atau unit bedah harian. Artinya, bisa jadi hospitalisasi itu akan membawa dampak stres psikologis yang berlebihan pada anak tersebut. Ketika itu masih bisa diminimalkan, rumah sakit itu bisa diminimalkan, terus kemudian teman-teman melihat bahwa kondisi rumah itu bisa digunakan untuk perawatan, bisa jadi memanfaatkan perawatan yang berbasis rumah. Terus membatasi pengobatan prosedur invasif atau nyeri pada situasi yang sudah tidak memiliki alternatif. Menggunakan alternatif yang lain untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Menggunakan kontrol optimal untuk setiap nyeri yang berhubungan dengan keadaan sakit atau pengobatan yang harus merupakan tujuan utama dari perawatan pediatrik. Ini implementasi yang diberikan. Adakah pertanyaan teman-teman? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ganti bertanya nanti.
Kita Boleh sama-sama bertanya, Bu? diskusi. Oh iya, gimana Nando ya? Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Jadi kan anak yang menderita penyakit kronis itu tadi kan intinya sudah tidak bisa mandiri dan Ya. menggantungkan hidupnya ke orang lain gitu. Kemudian anak tersebut juga akan kehilangan konsep dirinya, mental, kehilangan peran dalam kelompok dan keluarga. Lalu apakah nanti anak tersebut yang menderita penyakit kronis itu masih bisa memiliki harapan hidup untuk kedepannya nanti kalau mereka sudah beranjak dewasa itu apa ya, Bu ya? Ibaratnya menjadi anak yang normal dan sukses gitu. Apakah masih ada harapan bagi mereka? Oke. Baik, harapan, kalau dibilang harapan itu kita nggak bisa memberi harapan penuh ya pada anak-anak dengan penyakit kronis dan terminal. Kita nggak bisa memberikan harapan yang sama seperti dengan penyakit akut ataupun anak sehat. Dan itu teman-teman artinya sebagai seorang perawat dilarang memberikan harapan itu. Tetapi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas hidup mereka. Kembali lagi QOL itu. QOL-nya itu dia menurun. Nah, yang harus ditingkatkan adalah kualitas hidup dari anak tersebut. Tidak meninggalkan anak, terus melibatkan teman-teman yang ada di sekitarnya, siblingnya, orang tua, itu pastinya yang harus dilakukan. Tetapi untuk harapan hidup sampai berapa lama, itu kita tidak bisa menjanjikan kepada mereka. Contoh Nando, penyakit jantung. Penyakit jantung, misalnya PDA, patent ductus arteriosus. Itu arteri pada jantungnya itu tidak menutup sempurna. Gitu ya. Nanti belajar dari kelompoknya Riko, PDA. Nah, ketika itu katupnya itu sudah tertutup, dilakukan operasi, itu dia bisa memiliki harapan hidup, bukan memiliki harapan hidup, dia bisa hidup berapa tahun lama gitu. Ketika itu diobati, itu pastinya bisa. Contoh kecil, pasien dengan ABK, anak berkebutuhan khusus, gitu ya, RM atau ADHD, ya. Pasien-pasien dengan RM, ADHD, ABK itu ketika dia memperoleh support system yang baik, dia masih bisa beradaptasi dengan yang lain, dengan yang sehat bisa. Tetapi memang perkembangannya itu tidak bisa disamakan dengan perkembangan anak yang sehat. Paham Nando? Jadi kualitas hidupnya yang menurun, perkembangannya yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Yang harus kita berikan itu peningkatan kualitas hidup bagi anak tersebut. Oke, bisa dibayangkan? Bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya? Ini sih dari saya yang bertanya. Ya. Dari pertanyaan Nando, yang tadi ditanyakan oleh Nando, apakah kalau anak itu dikumpulkan dengan anak yang sesama sakit itu dapat meningkatkan kualitas hidupnya? Iya. Nanti itu bisa diteliti, Isabella. Menurut penelitian peer group, artinya itu sesama dengan kelompok, terus diberikan perlakuan yang sama, itu bisa meningkatkan kualitas hidup, Isabella. Jadi namanya peer group, kelompok. Misalnya di situ ADHD, kelompoknya sendiri. Terus kemudian kita memberikan hal yang sama, diberikan perlakuan yang sama, itu akan meningkatkan kualitas hidupnya.
Gitu. Baik, Bu Lili. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Saya izin bertanya, Oke. jadi dijelaskan kalau seorang anak itu penyakit Siapa ini? penyakit Adelphia, Bu. Oh, suaranya Adel. Oke, yuk. Kalau ada seorang anak itu terkena penyakit kronis itu kan akan mengakibatkan HDR. Nah, kalau ketika anak itu menghadapi HDR, apakah kita juga berperan ke HDR itu atau ada tim untuk psikologisnya lain kan? Karena tadi dijelaskan kita berkomunikasi dengan orang tua dan juga mendekatkan diri ke saudaranya. Mm-mm. Nah, Iya. kita nanti ikut turun untuk mengatasi HDR anak tersebut atau ada tim lain gitu. Oke, dalam intervensi keperawatan itu ada tindakan mandiri dan tindakan kolaboratif, benar ya? Ya, tindakan mandiri yang bisa kita lakukan melalui pendekatan tersebut, Adel. Terus tindakan kolaboratifnya bisa melibatkan psikolog. Nah, itu bisa untuk pendampingan anak. Seperti itu. Jadi, apakah perlu? Iya, kolaborasi itu dengan dokter, dengan tenaga kesehatan yang lain itu sangat perlu. Begitu, Del? Terima kasih. Tapi itu nanti ada, apakah ada kalau di sistem keperawatan anak itu tempat khusus untuk anak-anak yang mungkin psikologisnya kayak terancam gitu, keganggu gitu? Saya contohkan yang ada di Rumah Sakit Baptis ya. Oke, ketika seorang perawat menjumpai anak dengan HDR, tentunya dalam asuhan keperawatan itu ada yang namanya SWAP kan? Apa? SWAP singkatannya apa ya? Dievaluasi itu. Masalah keperawatan muncul, terus ada SWAP-nya. SWAP itu singkatan apa? Itu letaknya ada di mana, wes? Masih ingat? Di bagian evaluasi. Oke, ketika melihat di situ anak tersebut mengalami HDR, pasti akan dimonitoring, dicatat di situ. Dicatat di situ, terus kemudian dia akan memberikan assessment atau P yang lain, misalnya berkolaborasi dengan dokter. Nah, dari catatan dokter itu nanti, catatan perawat itu akan terbaca oleh dokter dan akan direkomendasikan untuk psikologis. Jadi akan bisa memanggil pendampingan khusus untuk anak tersebut. Dan itu dilakukan. Bisa jadi dia juga mendapat perawatan dari dokter kejiwaan kalau memang dia mengalami HDR yang sangat-sangat bisa merugikan dirinya. Merugikan si pasien tersebut. Karena itu merupakan suatu masalah yang harus ditangani. Begitu, Adel. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Sebelum kita bermain dengan sedikit kuis, ada 4 kuis. Kita kerjakan bareng-bareng. Permisi, Bu Lili. Saya izin bertanya. Oke. Jadi ketika perawat menemui pasien anak yang sudah tidak mau lagi diberi perawatan atau diberi pengobatan oleh dokter dan perawat atau tenaga medis, apa yang harus dilakukan oleh perawat dan tenaga medis untuk anak itu kualitas hidupnya masih tetap baik? Oke, baik. Terima kasih, Sabella. Perawatan itu pada anak khususnya dengan penyakit kronis itu pelibatan keluarga itu sangat penting. Ketika anak tersebut atau perawat dengan dokter itu sudah tidak mampu, akan mengembalikan sepenuhnya kepada keluarga. Dijelaskan seperti apa, apakah ini akan tetap dirawat di rumah sakit atau dikembalikan ke keluarga.
Itu semuanya nanti yang di awal ini, meminimalkan perumah sakitan. Nah, itu akan dikembalikan kepada keluarga, pilihannya apakah anak tersebut akan tetap dirawat dengan kondisi yang seperti ini, dia terminal, atau dikembalikan kepada keluarga. Terus ketika dikembalikan kepada keluarga, apakah di rumah itu mampu keluarga tersebut menangani anaknya sendiri? Apakah artinya mampu seperti ini? Kondisinya di rumahnya itu apakah memungkinkan untuk anak ini bisa bertahan? Contoh misalnya, apakah ada oksigen? Apakah ada contoh sepele bedpan ketika dia memerlukan buang air besar? Karena dia sangat tergantung dengan itu. Dia tidak bisa melakukan ke kamar mandi sendiri dan harus dilakukan di tempat tidurnya. Nah, semuanya itu dikembalikan kepada keluarga. Kalau memang itu sudah tidak ada harapan ketika perawat dan dokternya itu tidak mampu untuk melakukan. Atau di situ mungkin di rumah sakit ini diberikan wawasan kepada keluarga. Contoh, misalnya ada rumah sakit khusus kanker. Kalau di rumah sakit ini tidak bisa, ada rumah sakit khusus kanker. Di sana minta tolong mencari apakah khusus untuk anak-anak, kanker anak, misalnya kanker yang khusus untuk anak-anak. Nah, tadi kembali peer group itu tadi, supaya dia itu kualitas hidupnya meningkat, anak tersebut juga memiliki motivasi untuk dia setidaknya bermanfaat gitu ya, bukan sembuh total gitu, enggak. Nah, itu semuanya dikembalikan kepada keluarganya. Begitu Isabella. Baik, Bu Didi, terima kasih. Oke. Cukup? Misi, Oke, siapa ini? saya Bu Juliansyah. Yuk. Sebelumnya pertanyaan saya bersinggungan dengan materi yang sudah kita dapat di semester 4, Bu. Oke. Jadi, bagaimana kalau misalnya kita mendapat pasien anak yang mengalami penyakit terminal seperti kanker dan dia merasa depresi, bahwa hidupnya tuh nggak lama lagi. Lalu, apakah dengan melakukan komunikasi saja kita sebagai perawat bisa mengalihkan pemikiran tersebut, atau apakah kita bisa melakukan terapi bermain? Oke. Bagus Julian ya. Ini kita sudah belajar tentang FCC. Ya, bukan hanya komunikasi. Kalau dijawab bukan hanya dengan komunikasi saja. Kalau hanya komunikasi tentunya kita tidak bisa. Pelibatan tadi keluarga, family center care. Terus kemudian terapi bermain. Nah, pertanyaannya, terapi bermain kemarin bukannya sudah kita pelajari, bukan hanya untuk anak-anak yang bisa melakukan tindakan tersebut. Maksud saya gini, tidak harus ada di ruang khusus untuk anak itu melakukan terapi bermain. Benar nggak? Kalau misalnya di situ anaknya tidak mampu melakukan terapi bermain di ruang khusus itu, ada pilihan terapi bermain atau pilihan permainan yang harus dipilihkan oleh perawat untuk anak itu. Jadi komunikasi perlu, FCC harus, terapi bermain tetap dilakukan. Karena dunia anak gue dunia bermain, nggak bisa dilepas itu. Komunikasi itu tadi komunikasi dengan orang tua, anak, sibling, terus kemudian teman sebaya untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan gairah dalam anak itu untuk supaya dia mampu kualitasnya meningkat gitu loh. Oh, ternyata aku masih bermanfaat gitu loh. Itu Julian. Jadi terapi bermain boleh dilakukan, boleh, tapi dengan pemilihan permainan yang sesuai. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Yuk. Cukup? Ada lagi? Oke.
kuis dikit ya. Untuk melihat saja sejauh mana Anda memahami ini. Yuk, dibaca dalam hati. Kelihatan ya? VSD ini ventricle septal defect. Itu salah satu kelainan pada kardiovaskuler. Oh, itu maksudnya dan tidak mau dijenguk siapapun kecuali ayah dan ibunya. Nomor 13 siapa? Nomor 13 siapakah? Oh, Nando. Iya, angkat tangan Nando. A, B, C, D, E. Apa Nando? Saya bukan nomor 13, Bu. Oh. Tapi saya absen, nggak tahu absen berapa, Bu, sekarang. Tapi kalau saya boleh menjawab, Ya wes. kayaknya E, Bu. Oke. Apa? E yang depresi, Bu. Depresi. Kita coba ya. Salah, Nando. Apa? Absen 13 Juliansyah. Oh, Nando mau membantu Julian toh. Ya wes, gak apa ya, Julian. Kalau menurut saya itu Bu, denial. Denial. A. Denial. Oke. Coba ya. Salah. Kalau dari saya boleh, Bu. Oke, Riko tah. Iya, Bu. Suaranya Riko, yuk. Kalau dilihat dari kasusnya dia kan membuang bantal. Kemungkinan kalau itu dia anger, Bu. Kemarah. Yeay. Ya, benar Riko. Lanjut ya. Yuk. Ya wes, gak usah nomor-nomoran siapa gitu ya. Yang lain boleh loh. Ragil juga boleh, Christina ya boleh, Leni boleh. Bu, saya mau menjawab. Siapa ini? Julian. Iya, Bu. Oke, yuk. Kalau menurut saya dia masuk ke fase depresi. Depresi. Yang E ya. Yuk. Yeay. 1 poin untuk Julian. Oke. Saya membuat hanya 4. Apa? Saya izin menjawab, Bu. Siapa Widya ini? saja, Bu. Widya. Oke, Widya, yuk. Menurut saya yang C, Bu. Apa? E? C. C. Apa itu? Jadi gaming. Tawar Gaming menawar. artinya apa? Tawar menawar. Tawar menawar. Coba ya. Iya. Kalau dari saya itu denial, Bu. Iya, iya. 1 lagi. Yuk. Apa jawabannya? Kalau menurut saya C. Siapa? Isabella ya? Suaranya ya? Iya, Bu. Oke. Salah Isabella. Ragil.
Menurut saya Bu D, Bu. Siapa ini? Fidel, oke. Fidel apa? D, Bu. D, coba ya. Salah, Fidel. Menurut saya A, Bu. Siapa ini? Siapa? Nganu ini. Siapa? Lupa saya namanya. Iya, Bu. Sylvia, oke. Apa Sylvia? Mana? A, Bu. Ah. Oke, ini sedikit teman-teman ya yang saya buat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan belajar hari ini. Apakah ada hal yang perlu didiskusikan? Saya berharap Anda semuanya paham dengan konsep perawatan anak penyakit kronis ini ya, supaya nanti teman-teman bisa lanjut ke belajar tentang asuhan keperawatan pada anak dengan PDA, PSD, HISPRUNG tadi yang saya sebutkan di awal, sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam semester ini. Begitu, kita bertemu lagi besok hari Rabu. Minta tolong kelompok untuk mempersiapkan diri. Kita akan presentasi 2 pokok bahasan, yaitu PDA dan PSD. Itu ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Saya izin untuk N ya. Terima kasih Bu Kili, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Bu. Yuk, Tuhan berkati. Jangan lupa dikirim yang tadi. Apa itu, Nando? Oh, siap. Segera saya kirim. Ya, Bu. Yuk. Terima kasih ya. Tuhan berkati.